Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, penuh semangat, dan pastinya sehat ya. Banyak orang beranggapan bahwa setelah memasuki usia 60 tahun ke atas, tubuh pasti akan melemah, gampang sakit, dan tidak bisa lagi menikmati hidup seperti dulu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa usia 60 adalah waktunya untuk pasrah, karena tubuh sudah tidak sekuat dulu. Tapi, benarkah begitu? Faktanya, tidak sedikit orang yang sudah berusia 60, 70, bahkan 80 tahun tetap aktif, bugar, dan jarang sakit. Kita tentu sering melihat lansia yang masih rajin berolahraga pagi, berkebun, atau bahkan ikut kegiatan sosial dengan penuh energi. Hal ini menunjukkan bahwa usia hanyalah angka. Yang lebih penting adalah bagaimana kita merawat tubuh dengan pola hidup sehat sehari-hari. Salah satu rahasia sederhana yang sering terlewat adalah apa yang kita makan setiap hari. Ya, makanan bukan hanya soal mengenyangkan perut, tetapi juga menjadi bahan bakar utama tubuh. Makanan yang tepat bisa membuat tubuh tetap kuat, sedangkan makanan yang salah justru bisa mempercepat datangnya penyakit. Dan tahukah Anda, kunci utamanya ada pada sayuran. Sayuran adalah sumber nutrisi yang sangat lengkap. Di dalam sayuran terdapat vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama di usia 60 tahun ke atas. Misalnya, vitamin C yang berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin K yang penting untuk kesehatan tulang, zat besi untuk mencegah anemia, hingga antioksidan yang melawan radikal bebas penyebab penuaan dan penyakit kronis. Masalahnya, banyak orang lanjut usia justru kurang mengonsumsi sayuran. Padahal, dengan menambah porsi sayur di piring makan, kita bisa mendapatkan banyak manfaat kesehatan, mulai dari pencernaan yang lebih lancar, daya tahan tubuh yang lebih kuat, hingga risiko penyakit kronis yang menurun. Di video ini, saya akan membagikan kepada Anda daftar sayuran terbaik untuk usia 60 tahun ke atas. Sayuran-sayuran ini terbukti bisa membantu tubuh lebih jarang sakit, lebih kuat, dan tentu lebih bersemangat dalam menjalani hari. Kita akan bahas manfaatnya satu persatu, cara mengolahnya, serta tips agar lebih mudah dikonsumsi setiap hari. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai ya, karena di bagian akhir saya juga akan memberikan tips khusus bagaimana cara memilih dan mengolah sayuran agar manfaatnya tidak hilang. Dengan begitu, Anda bisa menikmati hidup sehat, panjang umur, dan tetap aktif meskipun usia sudah tidak muda lagi. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak sekali perubahan alami. Setelah melewati usia 60 tahun, massa otot mulai berkurang perlahan, sebuah kondisi yang sering disebut sarkopenia. Otot yang berkurang membuat tubuh terasa lebih cepat lelah, kekuatan berkurang, dan aktivitas sehari-hari pun menjadi lebih berat. Tidak hanya itu, tulang juga semakin rapuh akibat berkurangnya kepadatan mineral, sehingga risiko patah tulang atau osteoporosis meningkat. Selain itu, metabolisme tubuh juga melambat. Artinya, tubuh tidak lagi seefisien dulu dalam membakar kalori. Akibatnya, lansia cenderung lebih mudah mengalami kenaikan berat badan, kolesterol tinggi, atau kadar gula yang tidak stabil. Di sisi lain, sistem kekebalan tubuh juga melemah, sehingga lansia lebih rentan terserang penyakit menular maupun penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, hingga gangguan jantung. Nah, disinilah peran penting sayuran. Sayuran bukan hanya sekadar pelengkap di piring makan, melainkan sumber utama berbagai zat gizi penting yang mampu membantu tubuh menghadapi perubahan tersebut. Di dalam sayuran terdapat vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh. Mari kita lihat manfaatnya satu persatu. Antioksidan dalam sayuran berperan melawan radikal bebas. Radikal bebas inilah yang menjadi salah satu penyebab utama penuaan dini, kerusakan sel, dan munculnya berbagai penyakit kronis. Dengan rutin mengonsumsi sayuran kaya antioksidan, tubuh mendapat perlindungan ekstra dari dalam. Lalu ada serat, nutrisi yang sering diremehkan namun sangat penting. Serat membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, sekaligus menjaga kesehatan usus. Bagi lansia, sembelit merupakan masalah yang sering terjadi, dan dengan memperbanyak sayuran, masalah ini bisa berkurang secara alami tanpa perlu obat pencahar. Vitamin dan mineral dalam sayuran juga tidak kalah penting. Vitamin C, misalnya, membantu meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang flu. Vitamin K dan kalsium dari sayuran hijau bermanfaat menjaga kesehatan tulang,
sehingga risiko patah tulang bisa ditekan. Sementara zat besi dan folat membantu mencegah anemia yang sering menyebabkan tubuh cepat lelah. Itulah sebabnya, makan sayur di usia 60 tahun ke atas bukanlah sekadar pilihan, melainkan kebutuhan utama. Dengan rutin mengonsumsi sayuran beragam warna setiap hari, tubuh lansia bisa tetap bugar, kuat, dan terlindungi dari berbagai penyakit. Jadi, jangan pernah anggap sayuran hanya sebagai pelengkap. Justru, sayuran adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup di masa lanjut usia. Sekarang, mari kita mulai dengan sayuran pertama yang sangat penting untuk usia 60 tahun ke atas, yaitu brokoli dan kelompok sayuran cruciferous seperti kubis, sawi, serta kembang kol. Sayuran ini sering disebut sebagai superfood karena kandungan nutrisinya yang begitu lengkap dan manfaat kesehatannya yang luar biasa. Brokoli, misalnya, mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi yang berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh. Di usia lanjut, sistem imun biasanya tidak sekuat dulu, sehingga tubuh lebih rentan terhadap flu, batuk, dan infeksi. Dengan rutin makan brokoli, kita bisa memberikan pertahanan tambahan agar tidak mudah sakit. Selain itu, brokoli juga kaya akan vitamin K dan kalsium. Dua nutrisi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang menurun sehingga risiko osteoporosis meningkat. Dengan mengonsumsi sayuran cruciferous, tulang menjadi lebih kuat dan risiko patah tulang bisa ditekan. Tidak hanya itu, brokoli memiliki senyawa unik bernama sulforaphane. Senyawa ini dikenal sebagai salah satu komponen alami yang mampu membantu mencegah pertumbuhan sel kanker. Sulforaphane bekerja dengan cara melawan peradangan, memperbaiki sel yang rusak, dan menghambat perkembangan sel abnormal. Inilah yang membuat brokoli dan kawan-kawannya menjadi makanan istimewa untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Serat yang ada di dalam brokoli juga berperan penting. Lansia seringkali mengalami masalah pencernaan seperti sembelit. Dengan menambah brokoli atau kubis dalam menu harian, sistem pencernaan menjadi lebih lancar dan kesehatan usus terjaga. Tips konsumsi: brokoli paling baik dimakan setelah dikukus sebentar, sekitar 3-5 menit saja. Jangan dimasak terlalu lama karena vitamin dan senyawa aktifnya bisa rusak. Anda bisa menyajikannya sebagai pelengkap nasi, dicampur dalam sup, atau ditumis ringan dengan bawang putih. Jadi, dengan segala kandungan dan manfaatnya, brokoli serta sayuran cruciferous lainnya wajib masuk ke dalam daftar makanan sehari-hari, khususnya bagi Anda yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Selain brokoli dan sayuran cruciferous, kelompok sayuran berwarna oranye seperti wortel, labu, dan ubi jalar juga sangat penting untuk kesehatan di usia 60 tahun ke atas. Warna oranye cerah pada sayuran ini berasal dari kandungan beta-karoten, yaitu pigmen alami yang berfungsi sebagai antioksidan kuat sekaligus prekursor vitamin A. Vitamin A sangat dibutuhkan tubuh lansia untuk menjaga kesehatan mata. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mengalami gangguan penglihatan seperti rabun senja, katarak, atau degenerasi makula. Dengan rutin mengonsumsi wortel atau sayuran oranye lainnya, mata mendapat perlindungan ekstra sehingga risiko gangguan penglihatan bisa berkurang. Tidak hanya itu, beta-karoten juga mendukung kesehatan kulit. Di usia lanjut, kulit biasanya menjadi lebih tipis dan kering. Nutrisi dari wortel membantu menjaga elastisitas kulit dan melawan kerusakan akibat radikal bebas. Dengan begitu, kulit tetap sehat meski sudah memasuki usia lanjut. Wortel dan ubi jalar juga mengandung serat larut yang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL. Serat larut bekerja dengan cara mengikat kolesterol di saluran pencernaan dan membantu mengeluarkannya dari tubuh. Hal ini sangat penting bagi lansia yang berisiko tinggi mengalami penyakit jantung atau stroke. Selain itu, sayuran oranye juga kaya akan kalium. Kalium berfungsi menjaga tekanan darah tetap stabil dengan menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Jadi, bagi Anda yang memiliki hipertensi, menambahkan labu atau ubi jalar ke dalam menu bisa membantu mengontrol tekanan darah secara alami. Tips konsumsi: wortel bisa dinikmati dalam berbagai cara. Bisa dimakan mentah sebagai lalapan, di jus segar, atau dimasak sebentar dengan cara ditumis ringan. Untuk ubi jalar dan labu, lebih baik diolah dengan cara dikukus atau dipanggang agar nutrisinya tetap terjaga tanpa tambahan minyak berlebih. Singkatnya, wortel dan sayuran oranye bukan hanya membuat hidangan terlihat lebih menarik,
tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi mata, jantung, kulit, dan tekanan darah. Inilah alasan mengapa kelompok sayuran oranye wajib hadir dalam menu sehari-hari lansia. Sayuran hijau gelap seperti bayam, kangkung, kale, dan selada romaine merupakan sumber nutrisi yang luar biasa, terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Warna hijau pekat pada sayuran ini menandakan tingginya kandungan vitamin, mineral, dan fitonutrien yang berperan penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satu keunggulan utama bayam dan sayuran hijau gelap adalah kandungan zat besi dan folat. Zat besi berperan dalam pembentukan sel darah merah, sementara folat membantu menjaga kesehatan otak dan fungsi saraf. Banyak lansia yang sering merasa cepat lelah atau pusing, dan salah satu penyebabnya bisa jadi karena kekurangan zat besi. Dengan rutin makan bayam, risiko anemia bisa dikurangi. Selain itu, bayam juga kaya magnesium, kalium, dan kalsium. Ketiga mineral ini sangat penting untuk kesehatan tulang, otot, serta jantung. Kalsium dan magnesium membantu menjaga tulang tetap padat, sedangkan kalium berperan menyeimbangkan tekanan darah. Bagi lansia yang rentan hipertensi, sayuran hijau adalah pilihan makanan yang tepat. Bayam juga merupakan sumber lutein dan zeaxanthin, dua jenis antioksidan yang terbukti baik untuk kesehatan mata. Nutrisi ini membantu melindungi retina dari kerusakan akibat penuaan dan paparan sinar biru. Dengan mengonsumsi bayam secara teratur, risiko penyakit mata seperti degenerasi makula bisa ditekan. Serat dalam bayam pun tidak kalah penting. Selain melancarkan pencernaan, serat juga membantu mengontrol kadar gula darah. Hal ini bermanfaat bagi lansia yang memiliki risiko atau sudah menderita diabetes tipe 2. Tips konsumsi: bayam sebaiknya tidak dimasak terlalu lama. Cukup direbus sebentar atau ditumis cepat agar vitamin dan mineralnya tetap terjaga. Bayam juga enak dijadikan sup bening atau smoothie hijau yang menyegarkan. Dengan segala manfaat ini, tidak berlebihan jika kita menyebut bayam dan sayuran hijau gelap sebagai penjaga kesehatan alami. Dari tulang, darah, jantung, hingga mata, semua mendapat perlindungan ekstra hanya dengan rajin menambahkan sayuran hijau ke dalam menu harian. Sayuran berwarna merah seperti tomat, paprika merah, dan beet adalah kelompok makanan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan lansia. Warna merah cerah pada sayuran ini bukan hanya indah dipandang, tetapi juga menandakan kandungan likopen, yaitu antioksidan kuat yang terbukti mampu melindungi tubuh dari berbagai penyakit kronis. Likopen dalam tomat berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Ia bekerja dengan cara menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan mencegah terbentuknya plak di pembuluh darah. Hal ini sangat penting, karena penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab utama masalah kesehatan pada usia lanjut. Dengan mengonsumsi tomat secara rutin, risiko serangan jantung dan stroke bisa ditekan. Selain itu, likopen juga dikenal memiliki peran dalam melindungi tubuh dari kanker, terutama kanker prostat, paru-paru, dan lambung. Senyawa ini membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Jadi, dengan menambahkan tomat dan sayuran merah lainnya dalam menu harian, tubuh mendapatkan perlindungan ekstra dari dalam. Tomat juga kaya vitamin C dan kalium. Vitamin C membantu memperkuat daya tahan tubuh dan menjaga kulit tetap sehat, sedangkan kalium berfungsi menjaga keseimbangan cairan tubuh serta menstabilkan tekanan darah. Bagi lansia yang sering mengalami hipertensi, ini merupakan manfaat yang sangat penting. Paprika merah pun tidak kalah hebat. Kandungan vitamin C pada paprika bahkan lebih tinggi daripada jeruk. Selain meningkatkan imunitas, vitamin C juga mendukung penyerapan zat besi sehingga mencegah anemia. Sementara beet kaya akan nitrat alami yang dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan stamina. Tips konsumsi: tomat sebaiknya tidak hanya dimakan mentah, tetapi juga bisa dimasak. Menariknya, kandungan likopen pada tomat justru lebih mudah diserap tubuh setelah dimasak, misalnya dalam bentuk saus tomat rumahan atau sup. Paprika merah enak ditumis ringan, sedangkan beet bisa diolah menjadi jus segar atau dipanggang. Dengan rutin mengonsumsi sayuran merah, Anda tidak hanya mendapatkan warna cantik di piring, tetapi juga perlindungan menyeluruh bagi jantung, pembuluh darah, dan sistem kekebalan tubuh. Selain sayuran berwarna-warni, kelompok kacang-kacangan hijau seperti kacang panjang, buncis, dan edamame juga sangat penting untuk kesehatan lansia. Meski sederhana dan sering kita temui sehari-hari, ketiga sayuran ini menyimpan manfaat besar karena kaya akan serat,
vitamin, mineral, dan terutama protein nabati. Bagi lansia, kebutuhan protein tetap harus dipenuhi untuk mencegah hilangnya massa otot. Namun, konsumsi daging merah dalam jumlah banyak seringkali tidak disarankan karena dapat meningkatkan risiko kolesterol tinggi dan penyakit jantung. Nah, disinilah edamame, buncis, dan kacang panjang bisa menjadi solusi. Protein nabati dari edamame, misalnya, tidak hanya membantu menjaga kekuatan otot, tetapi juga lebih aman bagi jantung. Kandungan serat tinggi pada buncis dan kacang panjang juga memberikan manfaat besar. Serat membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah, sehingga kadar gula lebih stabil. Hal ini sangat penting bagi lansia yang memiliki risiko diabetes atau sudah mengidap penyakit tersebut. Dengan rutin mengonsumsi sayuran ini, lonjakan gula darah bisa dikendalikan secara alami. Selain itu, kacang-kacangan hijau ini juga mengandung berbagai vitamin seperti vitamin C, vitamin K, dan folat. Vitamin C membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin K penting untuk kesehatan tulang dan pembekuan darah, sementara folat mendukung kesehatan otak dan mencegah penurunan fungsi kognitif. Khusus untuk edamame, sayuran ini juga kaya akan isoflavon, senyawa nabati yang memiliki fungsi mirip hormon estrogen. Isoflavon bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis pada lansia, terutama wanita. Tips konsumsi: kacang panjang dan buncis bisa ditumis ringan atau dijadikan lalapan setelah direbus sebentar. Sementara edamame biasanya dikukus dengan sedikit garam, dijadikan camilan sehat yang enak dan bergizi. Dengan segala kandungannya, kacang panjang, buncis, dan edamame bisa menjadi tambahan sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan lansia. Dari pencernaan yang lancar, gula darah yang stabil, hingga otot dan tulang yang lebih kuat, semua bisa diperoleh hanya dengan rutin mengonsumsi kacang-kacangan hijau ini. Indonesia kaya akan sayuran tradisional yang seringkali dianggap sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan manfaat luar biasa untuk kesehatan, terutama bagi lansia. 3 di antaranya adalah daun singkong, daun pepaya, dan daun katuk. Sayuran lokal ini bukan hanya bergizi tinggi, tetapi juga mudah ditemukan di pasar tradisional dengan harga sangat terjangkau. Pertama, daun singkong. Sayuran ini kaya akan kalsium dan fosfor, 2 mineral penting untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Bagi lansia yang rentan mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis, konsumsi daun singkong bisa membantu memperkuat tulang secara alami. Selain itu, daun singkong juga mengandung protein nabati dan vitamin A yang baik untuk menjaga kesehatan mata. Kedua, daun pepaya. Meski rasanya agak pahit, daun pepaya memiliki kandungan enzim papain yang berfungsi melancarkan pencernaan. Banyak lansia yang sering mengalami perut kembung atau sulit buang air besar. Dengan rutin mengonsumsi daun pepaya, sistem pencernaan bisa lebih sehat dan terhindar dari sembelit. Selain itu, daun pepaya juga mengandung zat anti radang yang dapat membantu meredakan nyeri sendi. Ketiga, daun katuk. Daun ini sering dikenal sebagai sayuran pelancar ASI, tetapi manfaatnya tidak hanya itu. Bagi lansia, daun katuk kaya akan zat besi, vitamin C, dan antioksidan yang membantu memperbaiki metabolisme tubuh serta meningkatkan daya tahan. Zat besi dalam daun katuk juga bermanfaat mencegah anemia yang kerap dialami di usia lanjut. Kelebihan lain dari sayuran tradisional ini adalah harganya yang murah dan ketersediaannya melimpah. Tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan nutrisi lengkap. Dengan memasukkan daun singkong, daun pepaya, atau daun katuk ke dalam menu harian, lansia bisa memperoleh gizi seimbang tanpa harus membeli sayuran impor yang mahal. Tips konsumsi: daun singkong enak direbus lalu dibuat urap dengan parutan kelapa. Daun pepaya bisa diolah menjadi tumisan dengan tambahan teri agar rasa pahitnya berkurang, sedangkan daun katuk bisa dijadikan sayur bening yang segar. Singkatnya, mengonsumsi sayuran tradisional lokal adalah cara mudah, murah, dan efektif untuk menjaga kesehatan tubuh di usia 60 tahun ke atas. Mengonsumsi sayuran setiap hari memang sangat penting, tetapi cara mengolahnya juga menentukan apakah nutrisi di dalamnya tetap terjaga atau justru hilang. Agar manfaat sayuran bisa maksimal, ada beberapa hal sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, selalu pilih sayur segar daripada sayur yang diawetkan. Sayuran segar memiliki kandungan vitamin dan mineral yang masih utuh. Sementara sayuran kaleng atau awetan biasanya sudah kehilangan sebagian nutrisinya, bahkan bisa mengandung tambahan garam atau bahan pengawet yang kurang baik untuk kesehatan lansia.
Kedua, perhatikan cara memasaknya. Proses memasak yang terlalu lama atau dengan suhu terlalu tinggi bisa merusak vitamin dan antioksidan dalam sayuran. Oleh karena itu, cara terbaik adalah dengan merebus sebentar, mengukus, atau menumis ringan. Hindari menggoreng sayuran, karena selain menyerap minyak berlebih, kandungan nutrisinya juga bisa menurun drastis. Ketiga, usahakan untuk makan 2-3 porsi sayur setiap hari. Satu porsi bisa berupa satu mangkuk kecil sayur rebus atau satu piring lalapan. Dengan jumlah ini, tubuh akan mendapatkan cukup serat, vitamin, mineral, dan antioksidan untuk mendukung kesehatan di usia lanjut. Keempat, jangan lupa variasikan warna sayuran di piring Anda. Ada pepatah, eat the rainbow, atau makanlah pelangi. Artinya, semakin beragam warna sayuran yang dikonsumsi, hijau, oranye, merah, kuning, semakin lengkap pula nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya, warna hijau kaya zat besi dan kalsium, warna oranye kaya beta-karoten, sedangkan warna merah kaya likopen. Kelima, kombinasikan sayuran dengan sumber protein sehat seperti ikan, tahu, tempe, atau edamame. Protein sangat penting untuk menjaga kekuatan otot dan metabolisme tubuh lansia. Jangan lupa juga untuk memenuhi kebutuhan cairan dengan cukup minum air putih setiap hari agar pencernaan tetap lancar. Dengan memperhatikan cara memilih, mengolah, dan mengombinasikan sayuran, manfaat yang diperoleh akan jauh lebih optimal. Jadi, bukan hanya soal makan sayur, tetapi juga bagaimana kita mengolah dan menikmatinya dengan cara yang benar. Mengonsumsi sayuran setiap hari memang memberikan banyak manfaat bagi tubuh, terutama di usia 60 tahun ke atas. Namun, kesehatan tidak hanya ditentukan dari makanan saja. Untuk mendapatkan tubuh yang benar-benar bugar dan jarang sakit, gaya hidup sehat juga perlu dijaga secara konsisten. Pertama, lakukan olahraga ringan secara rutin. Aktivitas sederhana seperti jalan kaki, bersepeda santai, atau senam lansia selama 20-30 menit setiap hari sudah cukup untuk menjaga kebugaran tubuh. Olahraga membantu melancarkan peredaran darah, memperkuat otot dan tulang, sekaligus meningkatkan suasana hati. Kedua, pastikan tidur cukup. Lansia membutuhkan waktu istirahat sekitar 7-8 jam setiap malam. Tidur yang berkualitas membantu tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan menjaga fungsi otak tetap optimal. Ketiga, perhatikan pola makan dengan mengurangi makanan olahan, gorengan, dan makanan tinggi gula. Jenis makanan tersebut bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Sebagai gantinya, perbanyak konsumsi makanan segar, buah, sayuran, biji-bijian, serta protein sehat seperti ikan, tahu, dan tempe. Keempat, jangan lupa untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan minimal 1 kali dalam setahun. Pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, kadar gula, kolesterol, dan kesehatan tulang bisa membantu mendeteksi masalah sejak dini sehingga lebih mudah diatasi. Dengan kombinasi antara konsumsi sayuran bergizi, olahraga teratur, tidur cukup, pola makan sehat, dan pemeriksaan kesehatan rutin, lansia bisa tetap aktif, berenergi, dan terhindar dari berbagai penyakit. Jadi, mari jadikan gaya hidup sehat sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari untuk menikmati masa tua dengan lebih bahagia dan berkualitas. Jadi sahabat sehat, di usia 60 tahun ke atas tubuh memang mengalami banyak perubahan alami. Masa otot berkurang, tulang mulai rapuh, dan daya tahan tubuh tidak sekuat dulu. Namun, jangan khawatir. Dengan pola makan yang tepat, terutama memperbanyak konsumsi sayuran, kita tetap bisa kuat, jarang sakit, dan bersemangat menjalani hari-hari. Mari kita ingat kembali daftar sayuran terbaik untuk lansia. Ada brokoli dan sayuran cruciferous yang kaya kalsium dan vitamin K, wortel dan sayuran oranye untuk menjaga kesehatan mata, bayam, kangkung, dan daun katuk yang melindungi darah serta tulang, tomat dan paprika merah yang baik untuk jantung, kacang panjang, buncis, dan edamame sebagai sumber protein nabati, hingga sayuran tradisional lokal seperti daun singkong dan daun pepaya yang murah, mudah didapat, tetapi sangat bergizi. Ingat, sehat itu bukan soal usia, tetapi soal pilihan. Dengan membiasakan makan sayur berwarna-warni setiap hari, kita sedang berinvestasi untuk hidup yang lebih panjang, sehat, dan bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.
Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari informasi ini. Dan jangan ragu menuliskan di kolom komentar, sayuran favorit Anda apa? Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi sahabat sehat lainnya. Mari kita mulai langkah kecil hari ini dengan mengisi piring kita dengan sayuran penuh warna. Karena masa tua bukan akhir dari semangat, melainkan awal dari hidup sehat yang lebih berkualitas.